Ya, hari ini kita masuk ke kejadian 4. Ya, kejadian 4 diambil dari materi kita, diambil dari Alkitab bergambar buat anak-anak. Kejadian 4, Kain dan Habel. Silakan dibaca dulu. Kain dan Habel. Hawa melahirkan 2 orang anak, yaitu Kain dan Habel. Habel mengembalakan domba, Kain bekerja di ladang. Kain membawa sebagian hasil tanahnya sebagai persembahan kepada Tuhan. Habel membawa beberapa domba. Tuhan berkenan kepada persembahan Habel, namun Tuhan tidak berkenan pada persembahan Kain. Karena itu Kain menjadi sangat marah. Kain berkata kepada Habel adiknya, "Ayo kita pergi ke ladang." Di sana Kain menyerang Habel dan membunuhnya. Lalu Tuhan berkata kepada Kain, "Di manakah adikmu, Habel?" "Aku tidak tahu," jawab Kain. "Aku kan tidak menjaga adikku." Oleh sebab itu Kain lari dari hadapan Tuhan. Ia menetap di tanah Nod. Oke. Ini juga sangat berhubungan dengan Injil. Ya. Injil itu adalah kabar baik. Kamu dengerin papi yang kali ini yang itu. Kabar baiknya adalah Allah turun ke bumi dalam rupa manusia bernama Yesus. Dia taati, dia jalankan semua perintah Bapaknya di Perjanjian Lama dengan sempurna. Seharusnya manusia yang mentaati semua itu, ya. Tapi nggak ada manusia yang bisa. Yesus yang kerjakan semuanya sampai pada waktu yang ditentukan. Dia masuk ke Yerusalem, dia difitnah, ditangkap, diadili, dihina, disiksa, dan disalibkan. Seharusnya kita yang disalib karena dosa-dosa kita. Seharusnya kita yang mengalami semua itu. Tapi Yesus tanggung semuanya di pundaknya sendirian. Dia ditikam dan diremukkan oleh Bapaknya sendiri untuk memuaskan murka dan keadilan Bapaknya. Itu dasarnya ada di Yesaya 59 kalau nggak salah. Yesaya 53 atau 59. Cari aja nanti. Jadi untuk menutupi murka dan keadilan Bapaknya. Karena Allah itu hakim yang adil. Karena dia adil, harus menghukum orang yang berdosa, orang yang jahat harus dihukum kalau sama hakim. Karena dia hakim yang baik, dia murka karena manusia penuh dengan dosa. Kenapa dia disebut baik? Allah disebut baik karena dia membenci kejahatan. Dia benci yang namanya jahat, makanya dia bisa disebut baik. Kalau manusia nggak bisa disebut baik karena manusia jahat. Roma 3 ayat 25. Roma 3 ayat 25. Roma 3 ayat 12 dikatakan semua orang telah menyeleweng. Semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Roma 3 ayat 23, bukan ayat 25. Roma 3 ayat 23 dikatakan
Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kemarin kita sudah belajar itu. Ya, karena jadi keadilan Allah dan murka Allah itu harus ditutup. Hanya Yesus yang bisa nutup itu. Dia mati di kayu salib, dikubur, 3 hari kemudian dia dibangkitkan. Sebagai tanda bahwa pembayaran dia, penebusan dia sudah dibayar diterima dengan sempurna oleh Bapa di surga. Karena kita berdosa itu kepada Allah, bukan kepada iblis. Jadi Yesus mati salib bukan membayar penebusan kepada iblis, bukan, tapi kepada Bapaknya sendiri. Dia menyelamatkan kita manusia dari murka Bapaknya sendiri, bukan dari iblis. Ya. Dan sebagai tanda bahwa nama baiknya dipulihkan. Karena kalau dia nggak bangkit, dia akan sama seperti penjahat-penjahat lainnya. Tangkap, disalib, mati, nggak bangkit lagi. Dia bukan penjahat, dia anak Allah. Roma 1 ayat 4. Ngerti? Jadi kebangkitan dia itu adalah tanda kemenangan bagi kita manusia berdosa. Sehingga kalau kita bertobat dan percaya Injil, kita diselamatkan dan bisa masuk surga dengan mengandalkan kebenaran Kristus yang tadi di awal tadi itu, waktu dia mentaati semua dengan sempurna. Jadi sebetulnya manusia itu hanya kita tahu dosa kita diampuni saja, itu nggak bisa membawa kita masuk ke dalam surga. Kalau kamu mau masuk surga, kamu harus kudus, suci, tidak bercela seperti Tuhan. Jadi nggak mungkin manusia bisa masuk surga. Di surga itu ada Tuhan yang sifatnya kudus, kudus, kudus. Jadi manusia juga harus kudus, suci, tidak bercela, sempurna. Harus jadi seperti Tuhan dia, hampir mirip seperti Tuhan. Dan nggak mungkin. Satu-satunya cara kita hanya bisa berlindung, mengandalkan kebenaran Kristus. Baru pintu surga itu bisa terbuka dan kita bisa masuk ke surga bersama Yesus. Jadi kalau kamu mati nanti, kita mati nanti, kalau di pintu surga kita nggak ketemu Yesus, kita nggak bakal bisa masuk situ. Ayatnya di mana? Mazmur 24 baca. Ya. Sekarang kita masuk ke Kain Habel. Hawa melahirkan 2 orang anak, Kain dan Habel. Kain paling tua. Sebenarnya banyak anak-anak Hawa yang lain, tapi nggak saat itu belum diceritakan di Alkitab. Ada anak perempuan, ada anak laki, tapi nggak diceritakan, hanya disorot Kain dan Habel. Kenapa kok ada anak lain? Ya karena nanti mereka kan berkembang biak terus. Mereka sesama saudara sesama saudara mereka berhubungan, berkembang biak. Karena dulu belum ada larangan untuk menikah dengan saudara. Gitu. Nah, Habel menggembalakan domba. Kain bekerja di ladang. Jadi Habel ini urusannya ke domba, ya. Kain ini urusannya sama tanaman, ya. Nah, suatu hari mereka mempersembahkan ini, tapi beri Kejadian 4 ya. Ya, suatu hari Habel mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ya, Kain membawa persembahan hasil tanah sebagai persembahan buat Tuhan. Habel membawa beberapa domba. Tuhan berkenan pada persembahan Habel, namun tidak berkenan pada persembahan Kain. Karena itu Kain menjadi sangat marah.
Kenapa kok persembahan Habel diterima Tuhan, persembahan Kain enggak? Banyak orang jawab, oh karena Habel mempersembahkan daging, Habel mempersembahkan darah, Tuhan senang. Habel mempersembahkan lemak, sedangkan si Kain enggak. Kalau menurut Papi, jawabannya itu ada di Alkitab. Kenapa kok persembahan Habel diterima, Kain enggak? Ya. Ya, kenapa? Ibrani 11 ayat 4. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Ya. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sudah ia mati. Satu alasannya kenapa persembahan Habel diterima. Karena ia benar di mata Tuhan. Ya. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Allah berkenan. Jadi yang dilihat tuh Habel. Di mata Tuhan, Habel tuh benar. 1 Yohanes 3 ayat 12 dikatakan, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya yang membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Sekali lagi dikatakan adiknya itu benar. Maksudnya di sini benar itu ya dia lebih benar dari Kain. Gitu. Bukannya dia kudus suci tanpa dosa, enggak. Dia kelihatan lebih benar dari Kain. Sedangkan Kain itu hatinya jahat. Ngerti? Jadi kenapa kok persembahan Habel bisa diterima? Karena Kain mempersembahkan ke Tuhan dengan hati yang jahat. Jadi kalau kamu mau membawa persembahan ke Tuhan, bawa dengan hati yang sukacita, bukan hati yang jahat, syirik, dengki sama orang terus bawa persembahan percuma, nggak bakal diterima Tuhan. Buktinya ada di sini. Ya. Kita kembali lagi ke Kejadian. Ya, kenapa? Karena hati Habel lebih benar ketimbang Kain di mata Tuhan. Ingat, ya. Bahkan itu salah satu buah yang menandakan kita diselamatkan, kita lahir baru, mendapat kasih karunia Tuhan. Hati kita tuh dikerjakan oleh Tuhan menjadi benar. Ngerti? Bukan karena kekuatan kita sendiri, tapi karena Tuhan. Tuhan ngomong sama Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Tuhan ngomong sama Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ya. Kalau kamu habis lagi diomelin, kenapa mukamu panas dan mana tadi? Hatimu panas dan mukamu muram. Jadi, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kenapa Tuhan bilang, kenapa kamu tuh habis berbuat baik kok muka kamu nggak berseri? Mestinya kan kamu, kalau memang persembahan kamu itu tulus dengan hati yang benar,
Pasti itu diterima, nggak mungkin nggak diterima, pasti diterima. Tapi Tuhan ngelihat hati kita. Ketika kita ngikut Dia, menyembah Dia, yang dilihat tuh hati kita. Ngerti? Ya. Terus lihat sini deh. Terus Kain mengajak Habel adiknya ke ladang. Di sana Kain menyerang Habel dan membunuhnya. Dengar nih, ada yang bilang waktu itu kan dunia kan, bumi itu kan luas toh, betul nggak? Waktu itu di bumi itu hanya ada beberapa orang, Adam, Hawa, dan Kain, Habel, dan anak-anak yang lain. Mereka berdua ini musuhan. Bagi orang yang bermusuhan, bumi yang luas ini jadi sempit. Kalau kamu musuhan sama orang lain, bumi yang luas ini tuh jadi sempit. Nggak bisa menampung bahkan dua saudara yang lagi musuhan. Sebenarnya kan bisa kan, Kain kan tinggal pergi aja ke mana kayak kan, bumi itu masih besar. Kok kenapa dia malah ngajak adiknya ke ladang dan dibunuh? Karena hati dia memang sudah jahat. Apa yang dia pikirkan? Jahat. Terus Tuhan tanya pada Kain, di mana adikmu Habel? Aku nggak tahu, jawab Kain. Aku kan bukan penjaga adikku. Seakan-akan Tuhan tuh nggak tahu si Kain habis membunuh adiknya. Malah dijawab dengan kurang ajar. Sama kayak Adam. Waktu dia jatuh berdosa, dia nggak minta maaf, malah nyalain orang. Itu sebabnya Kain lari dari hadapan Tuhan, dia menetap di tanah Nod. Di ayat 10 dikatakan firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Itu bukan darahnya benar-benar teriak, bukan. Itu artinya ada perbuatan yang tidak adil terjadi di situ. Digambarkan, disimbolkan dengan darahnya berteriak. Ya. Akhirnya Kain diusir. Dikutuk ya. Kain dikutuk sama kayak Adam dan Hawa, juga dikutuk. Terbuang jauh dari tanah yang mengangkat mulutnya, dan menerima darah adikmu itu dengan tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi padamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Jadi dosa itu sama dengan kutukan. Kutukan itu artinya terpisah dari Tuhan. Kalau kamu dikutuk, kamu jatuh dalam dosa, kamu dikutuk, kamu terpisah, lepas dari Tuhan. Dan hanya Tuhan yang bisa menolong kamu. Kalau kamu sudah lepas gitu dari Tuhan, hanya Tuhan yang bisa mencari kamu dan menolong kamu. Ngerti? Kamu sendiri gak mungkin bisa untuk mencari Tuhan kalau bukan Tuhan yang berinisiatif mencari kamu duluan, baru kamu bisa merespon dia. Karena itu ada pekerjaan Tuhan di dalam kamu. Jadi dosa pertama Adam, kemudian Kain. Kain ini pembunuh yang pertama yang ada di dalam Alkitab. Manusia itu cenderung berbuat dosa. Di Kejadian 6 ayat 5 dikatakan, ketika tidak Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi Alkitab ngomong, Tuhan yang ngomong, kecenderungan hati manusia selalu membuahkan kejahatan
teman-teman, kecenderungan hati kita ini semenjak Adam jatuh dalam dosa, benih dosa itu nempel di kita. Jadi kita punya kecenderungan untuk selalu berbuat kejahatan. Bukan papi yang ngomong itu. Ini yang ngomong firman Tuhan, ya. Di Kejadian 8 ayat 21. Tuhan bilang, aku tidak akan mengutuk bumi lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecil. Jadi, dari sejak kecil manusia itu sudah condong ke dosa. Sifatnya tuh pengennya berbuat dosa terus. Ini papi bukan bicara tindakan loh ya, walaupun nanti akan menjadi tindakan. Tapi ini bicara hati. Ngerti? Isi hati manusia itu pengennya berbuat jahat terus, berbuat dosa terus. Sekali lagi itu yang ngomong Alkitab, bukan papi. Nanti di Yohanes 3 Yesus bilang, Yohanes 3 ya ayat 19 dan 20, dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Ayat 20, sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang. Jadi manusia itu dilahirkan dalam keadaan membenci Tuhan. Ayatnya mana? Yohanes 3 ayat 20. Itu Yesus sendiri yang ngomong. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang. Terang itu menunjuk pada Yesus. Ya. Di Roma 3 kembali lagi firman Tuhan mengatakan, semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang dapat berbuat baik, seorang pun tidak. Roma 3 ayat 23 dikatakan, semua orang telah berbuat dosa. Terus jalan keluarnya apa? Penerapannya apa buat kita manusia yang condong kepada dosa? Satu-satunya jalan keluar hanyalah Injil. Yesus ngomong di Yohanes 3. Kita kembali ke ayat yang tadi. Jalan keluarnya apa? Yohanes 3 ayat 3, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali. Jadi jalan keluarnya hanya kelahiran kembali, menjadi ciptaan baru. Lahir baru. Lahir baru adalah pekerjaan supranatural dari Allah Roh Kudus untuk menyelamatkan orang. Jadi dia bekerja melahirbarukan orang, dan lahir baru itu harus ada unsur Injil yang tadi Pak sebutin di awal. Nanti, makanya sangat penting, Injil itu sangat penting. Ya, ada seorang tokoh namanya Martin Luther. Dia bilang manusia harus mendengar Injil setiap hari. Makanya Papi suruh kamu ngulang tiap hari, sebutin itu apa itu Injil, berita baiknya apa. Karena manusia memang harus setiap hari mendengar Injil. Jangan sampai dilupakan. Itu sangat penting untuk merubah manusia, melahirbarukan supaya manusia bertobat, percaya Injil dan diselamatkan. Supaya ketika Allah bekerja, yang tadinya manusia membenci Tuhan berubah jadi mengasihi itu Tuhan dan membenci
dosa. Gitu. Jadi terbalik nanti. Walaupun orang yang lahir baru masih bisa jatuh ke dalam dosa karena kita masih tinggal di dalam daging. Tapi orang yang sudah lahir baru, yang sudah diselamatkan, dia akan sensitif. Ketika dia berdosa, ada Roh Kudus di dalam dia. Ketika kita lahir baru, kita diberikan Roh Kudus, ada Roh Kudus yang dalam dia selalu mengingatkan. Jadi waktu kalian diselamatkan, kalian sudah lahir baru, kamu bisa jatuh dalam dosa, tapi ada Roh Kudus dalam kamu yang selalu mengingatkan kamu. Itu kamu jadi sensitif. Oh iya, dosa. Langsung Roh Kudus mengingatkan, mengoreksi dan menyuruh bertobat. Langsung saat juga kamu bertobat. Itu keadaan orang yang sudah lahir baru. Ngerti? Makanya kenapa Injil begitu sangat penting. Besok kita akan masuk ke Kejadian 6 dan 7 Batranu. Ini juga sangat berhubungan dengan Injil. Besok kita akan belajar, oke?